Shalom, selamat sore. Senang bisa berjumpa dengan para kekasih Kristus bersama dengan kami keluarga Masa Depan Cerah Manokwari. Tepatnya berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Mari kekasih Kristus, kita sama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan berdoa. Dan sebelumnya kita akan sama-sama bermazmur kepada Tuhan. Dan sore hari ini kita akan bermazmur dari kitab Mazmur pasal 106 ayat 47. Mazmur pasal 106 ayat 47. Selamatkanlah kami, ya Tuhan, Allah kami, dan kumpulkanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Mazmur pasal 106 ayat 47. Mari kekasih Kristus, kita berdoa minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan belajar firman-Mu. Kami sadar bahwa Alkitab memang sangat bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Oleh sebab itu Tuhan, kami sore hari ini kami mau belajar firman-Mu. Tolong kami di dalam segala keterbatasan dan ketidakmampuan. Biar Allah Roh Kudus memberikan hikmat pengertian kepada semua kami. Bahkan hamba yang menyampaikan, Tuhan juga tolong hamba. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap belajar firman Tuhan. Amin. Baik kekasih Kristus, pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini terambil dari kitab Matius pasal 4 ayat 2 sampai dengan 7. Matius pasal 4 ayat 2 sampai dengan 7. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Matius pasal 4 ayat 2 sampai dengan 7. Bila Roh Kudus meyakinkan kita tentang status kita di dalam Kristus, maka iblis berupaya untuk membuat kita meragukan relasi kita dengan Allah. Kekasih Kristus, kesadaran serta keyakinan tentang status kita yang sebenarnya di dalam Kristus ini sangatlah penting. Sebab hal tersebut akan memungkinkan kita untuk hidup berkemenangan di dalam anugerah-Nya. Sebaliknya, apabila kita meragukan penerimaan Tuhan terhadap diri kita sebagai anak-anak-Nya, maka kita pun tidak akan
memiliki keyakinan yang pasti terhadap masa depan kita. Oleh karenanya, iblis selalu berupaya untuk membuat kita merasa ragu terhadap status kita di dalam Tuhan. Kekasih Kristus, hal itulah yang dilakukan iblis terhadap Yesus seperti yang dicatat di dalam Injil Matius pasal 4. Segera sesudah Yesus dibaptis, pergilah ia ke padang gurun untuk berpuasa selama 40 hari, 40 malam di sana. Maka iblis pun datang mencobai dia. 2 kali iblis berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah." Dengan berkata seperti itu iblis berupaya untuk membuat Yesus meragukan status dirinya yang sesungguhnya. Apabila terhadap Yesus saja iblis berupaya seperti demikian, apalagi terhadap diri kita. Oleh karena itu, kita harus selalu bersikap waspada terhadap tipu daya iblis yang berusaha untuk membuat kita merasa ragu terhadap relasi kita dengan Tuhan. Kekasih Kristus, betapa pentingnya kesadaran kita untuk memahami, untuk mengerti bahwa siapa diri kita di hadapan Kristus. Jikalau saudara telah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka seharusnya saudara terus bisa melihat statusmu, identitasmu. Kita adalah anak-anak Allah. Oleh sebab itu, kalau kita adalah anak-anak Allah, maka kita harus hidup berdasarkan perintah, keputusan yang Yesus katakan, bukan menurut maunya kita. Dan hidup kita harus menghasilkan buah yang jelas, yang tetap, bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah sore hari ini kita belajar supaya kita jangan dibodohi, kita jangan mau dikibulin, mau ditipu oleh pekerjaan si jahat, supaya kita tidak memahami, tidak mengerti identitas kita, lalu kita jauh dari Tuhan dan kita hidup di dalam putus asa. Biarlah pelajaran pada sore hari ini mengajar kita dalam kondisi yang tidak mengenakan hari-hari ini. Kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang setia kepada janjinya. Dia tetap memegang hidup kita. Dia berdaulat atas hidup kita. Tapi mari, bagian kita sendiri harus sadari status kita dan kita taat kepada apa yang Dia perintahkan. Tuhan memberkati kita semuanya. Baik kekasih Kristus, kita akan berdoa bersama-sama pada sore hari ini. Saya mengucap terima kasih kepada Ibu Irene Tumonggor, kepada Ibu Juani, dan juga saudara-saudara yang sudah mengangkat jempol. Tuhan memberkati. Mari kekasih Kristus, saya mau mengajak kita sama-sama berdoa. Bapa, kami berterima kasih kepadamu sebab hanya karena anugerah-Mu kami dapat menjadi anak-Mu. Bukan karena kami layak, bukan karena apa yang kami perbuat, tetapi karena kasih dan pengorbanan-Mu di dalam Yesus Kristus. Engkau telah menerima diri kami apa adanya. Ingatkanlah diri kami senantiasa akan anugerah-Mu, dan penuhilah hati kami dengan iman kepada karya pengorbanan Kristus yang mulia. Sehingga dengan demikian, apapun yang dilakukan oleh iblis untuk membuat diri kami merasa ragu terhadap penerimaan dan kasih-Mu itu tidak akan mampu menggoyahkan iman dan pengharapan kami kepadamu. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan diri kami. Di dalam kasih setia-Mu, Engkau senantiasa menyertai dan menolong diri kami untuk mengalami kemenangan atas setiap tantangan yang kami hadapi di dalam hidup kami. Roh Kudus menyanggupkan diri kami untuk berjalan di jalan-jalan kebenaran dan kemenangan-Mu. Tolonglah kami untuk dapat mengisi hari ini sebagai hari yang penuh dengan makna dan memuliakan nama-Mu. Jadikanlah diri kami sebagai saksi dari kasih dan kebenaran-Mu dimanapun diri kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami percaya
rencanamu indah atas setiap kehidupan kami. Dan kami bersyukur, terima kasih sebab Tuhan selalu menolong kami, Tuhan selalu membela kami. Bahkan terima kasih Allah Roh Kudus selalu mengingatkan kepada kami tentang status kami, identitas kami. Kami adalah milik-Mu. Engkau telah membayar kami lunas di atas kayu salib. Biarlah pengorbanan-Mu tidak sia-sia atas hidup kami, dan kami sangat menghormati, sangat menghargai pengorbanan-Mu atas hidup kami. Tuhan, berkati kami semua. Berkati hamba-hamba-Mu yang telah hadir bersama dengan hamba sore hari ini. Ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, berkati Ibu Irene Tumonggor, berkati Ibu Juwani Kasih, Tuhan, dan semua yang hadir. Tuhan berkati, bahwa kami lebih sungguh lagi mengenal pribadi-Mu, bahwa kami lebih sungguh taat dan setia kepada apa yang Engkau mau, dan biarlah Tuhan kami bisa merasakan apa yang Engkau sediakan kepada kami di dalam kehidupan kami. Berikan kesehatan yang terbaik kepada kami, dan kami boleh bersyukur kepadamu ya Allah, ya Tuhan kami. Terpujilah Engkau sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu Yesus Kristus, Allah besar, dahsyat, perkasa. Tuhan, hamba tetap berdoa untuk semua keluarga di Jalan Serayu Sanggeng. Hamba mohon kasih Tuhan menuntun kami di dalam kebenaran, bahwa kami sungguh taat setia. Buat kami mengerti pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang telah menebus dosa dan semua kejahatan-kejahatan kami, dan Engkau menggantikan dengan kemenangan, dengan kehidupan yang kekal atas kami. Biarlah setiap kami bersyukur ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, hamba tetap berdoa, Tuhan berkati seluruh umat di Jalan Serayu Sanggeng. Jika ada yang sakit, hamba mohon Tuhan, biarlah tangan-Mu yang penuh kasih, yang berlubang paku itu menjamah seluruh tubuh mereka. Pada bagian-bagian tubuh yang sakit, apapun bentuk penyakitnya, hamba ikat dan patahkan, hamba cabut dari kehidupan mereka, dan hamba melepaskan kesembuhan turun atas mereka. Bilur-bilur Yesus menjamah dan menyembuhkan mereka sekarang di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, terima kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Berdoa, mengucap syukur spesial buat cucu kekasih Dela yang berulang tahun hari ini. Biar Tuhan dengan bertambah 1 tahun usia dalam kehidupan cucu Dela, Tuhan memberkati. Berikan hikmat, berikan roh takut akan Tuhan, berikan kasih Kristus melimpah dalam kehidupannya. Biarlah perlindungan Tuhan selalu ada bersama dengan dia. Dia boleh bertumbuh di dalam kebenaran. Tuhan pelihara dia. Biarlah masa depannya jelas ada di dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati semua keluarga dan orang-orang tua, orang-orang yang dikasihnya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa memberkati Ibu Yulia Nathan yang ada di Jayapura. Tuhan juga berkati hamba-Mu ini, pakai dan terus pimpin bimbing di dalam kebenaran-Mu, menjadi saksi, menjadi berkat bagi anak cucu, bahkan juga bagi banyak orang. Tuhan yang pelihara, Tuhan lindungi, Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada beliau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu hamba berdoa Tuhan, persiapan untuk pesta demokrasi, pilkada, bupati dan wakil bupati pada besok hari. Dimanapun yang melakukan kegiatan ini, hamba mohon kasih Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Biarlah ada ketentraman, kedamaian, ketertiban, sehingga semua yang ambil bagian untuk memilih, mempergunakan hak-hak mereka pergunakan sebagaimana mestinya. Biarlah Tuhan, hati nurani mereka yang memilih siapa yang Engkau tentukan, biar itu terjadi. Sebab kami butuh orang yang bertanggung jawab 5 tahun ke depan untuk Kota Manokwari spesial, supaya Kota Manokwari ini mengalami terobosan, Kota Manokwari mengalami perubahan, pemulihan yang benar, dan semua rakyat boleh menikmati apa yang disajikan, apa yang dikerjakan oleh hamba-hamba-Mu yang terpilih nanti. Tuhan berkati mereka pribadi, lepas pribadi juga, baik dari 01 maupun 02. Tuhan memberkati semuanya.
Beri kesehatan yang terbaik kepada pribadi mereka, juga keluarga rumah tangga mereka. Tuhan berkati. Terima kasih Bapa. Hamba mohon dalam nama Yesus, biarlah mereka semua melakukan dengan kejujuran dan takut akan Tuhan. Itu terjadi bagi hamba-hambamu ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, untuk semua panitia, keamanan, baik TNI, Polri, Tuhan tolong juga supaya mereka semua bertindak bijaksana untuk sungguh-sungguh melakukan apa yang dipercayakan kepada mereka. Spesial Tuhan, tolong kami untuk disiplin di dalam protokol di saat kami ambil bagian dalam pemilihan. Bila setiap kami memakai masker yang tertib, cuci tangan yang bersih, menjaga jarak, karena itu untuk diri kami juga. Biarlah semuanya boleh berjalan sesuai rencana Tuhan. Terima kasih Bapak, kami naikkan syukur kami untuk sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Baik, kekasih Kristus, kita akan berjumpa pada besok sore dalam waktu yang sama. Terima kasih atas kebersamaannya. Tuhan memberkati kita semua. Ingat, status kita adalah anak-anak Allah yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus lewat kematiannya di atas kayu salib. Berfungsilah, berlakulah sebagaimana mestinya untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Tetap semangat, andalkan Kristus di dalam kehidupan kita selalu. Shalom, salam MDC.